Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam subtemanya adalah bid'ah di bulan Muharram. Salawat dan salam senantiasa kita berikan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para kerabat, sahabat dan pengikut setianya sampai hari kiamat nanti. Kalau kita bicara tentang bulan suci, nyaris tidak lepas dari hadis-hadis palsu. Yang paling banyak hadis palsunya adalah di bulan Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Zulqa'dah ada, tapi sangat sedikit. Sebabnya adalah karena keistimewaan bulan. Yang kedua, Rasulullah SAW menganjurkan untuk melakukan amalan-amalan tertentu. Seperti di bulan Muharram, dianjurkan untuk puasa sunnah. Ya, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah Muharram. Berangkat dari sinilah para pemalsu hadis itu merekayasa hadis itu, membuat itu hadis-hadis palsu. Mungkin tujuannya baik, memotivasi orang untuk melakukan puasa. Atau bisa juga tujuannya tidak baik, supaya ketika kaum muslimin semangat ingin menghidupkan puasa sunnah di bulan Muharram ini, puasa yang dilakukan itu sia-sia. Karena terdorong dari pengamalan hadis palsu itu, maka puasa yang dilakukan sia-sia, sekalipun puasanya itu disyariatkan. Atau kemudian berangkat dari kesalahan dalam menafsirkan salah satu firman Allah yang saya bawakan,
yang meyakini bahwa 10 hari pertama di bulan Muharram itu hari istimewa, yang disetarakan dengan keistimewaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Lalu kemudian di sini dibuat hadis di atasnya, anjuran puasa 9 hari dengan keistimewaannya. Atau berangkat dari keyakinan Syiah yang disisipi atau yang disebarkan oleh mereka yang berafiliasi ke Syiah, lalu diamalkan secara turun-temurun, dan di generasi berikutnya termasuk di generasi kita dianggap itu bagian dari syariat yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan Muharram ini. Padahal sejatinya asalnya itu dari keyakinan Syiah. Atau kemudian tasyabbuh bil kufar. Niatnya baik, menganggap satu amalan di bulan Muharram ini bagian dari syiar agama. Yaitu seperti perayaan tahun baru. Padahal dalam Islam tidak dikenal perayaan tahun baru itu. Alasan sederhananya adalah masa kita kalah dengan tetangga sebelah yang begitu meriah merayakan tahun baru. Padahal Islam melarang kita untuk tasyabbuh dengan kufar dalam segala hal yang menyangkut atau yang berkaitan dengan masalah agama. Inilah sebab terjadinya bid'ah di bulan Muharram ini. Maka solusinya adalah ya kita harus mencari tahu tentang sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan mulia ini, agar kita tidak terjerumus pada perbuatan bid'ah ketika kita melakukan amal di bulan Muharram. Karena pembahasan kita tentang bid'ah, ya maka saya fokus pembahasan tentang apa? Bid'ahnya saja. Walaupun mungkin nanti disinggung terkait dengan yang disyariatkan, tetapi tidak sedetail bid'ah yang akan saya kupas pada kesempatan ini insyaallah ta'ala. Kita tahu bid'ah itu secara definisi syaraknya, sebagaimana kita jelaskan sekitar 3 tahun atau 4 tahun yang lalu, di awal pertemuan kita pembahasan tentang qawaid ma'rifatil bid'ah. Profesor Dr. Muhammad Hussein Al-Ghazali hafizahullah ta'ala mendefinisikan bid'ah secara syarak ma uhditha bid din min ghairi dalilin syar'i bitariqin khas aw'an, yaitu sesuatu yang diada-ada di dalam agama yang tidak punya landasan syarak, baik dalil khusus ataupun dalil umum. Artinya tidak punya dalil sama sekali. Termasuk pengamalan hadis dengan kualitas dhaif syadid, itu termasuk apa? Ihdas di dalam agama. Karena itu tidak benar penisbatannya kepada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena asal taqarrub kepada Allah itu harus dengan sesuatu yang disyariatkan. Ketika seseorang mengamalkan hadis palsu, berarti sama saja dengan tidak mengamalkan syariat. Karena itu bukan bagian dari syariat. Yang disepakati oleh para ulama, hadis yang diamalkan, yang menjadi hujjah dalam Islam, dalam syariat Islam, adalah makbul dengan derajat minimal adalah al-hasan li ghairihi. Itu minimal. Ini artinya hadis dhaif syadid yang sangat lemah, baik karena perawinya sebagai pendusta atau dituduh berdusta, atau hafalannya yang sangat buruk, maka tidak boleh diamalkan. Kalau diamalkan, maka amal yang dilakukan itu bid'ah. Ya sebagaimana yang dikatakan oleh Imam As-Sakhawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Qawaid Ma'rifatil Bidah. Sorry, Qawa Al-Qaulul Badi fi Salati 'ala Syafi'. Salah sebut nama kitabnya. Namanya Al-Qaulul Badi fi Salati 'ala Syafi'. Beliau mengatakan bahwa guru kami sering mengulang-ulang, yang dimaksud gurunya ini adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala, sering mengulang-ulang bahwasanya hadis dhaif syadid itu mutlak tidak boleh diamalkan dalam syariat Islami. Lalu beliau jelaskan tentang kategori hadis dhaif syadid itu. Itu yang disebabkan perawinya pendusta, dituduh berdusta, atau hafalannya yang sangat buruk. Dalam tesis saya sebetulnya ada 5. Yang keempat adalah penyeru kepada kebidahan. Kalau ada perawinya penyeru kepada kebidahan, ya pilihan ikhtiar saya dari perdebatan para ulama adalah juga termasuk dalam kategori dhaif syadid. Itu penyeru kepada bid'ah. Ketika meriwayatkan hadis, ya kan, diduga kuat kalau dia berdusta atas nama Rasulullah SAW. Kemudian fasik, walaupun ini masih debatable. Tapi yang disepakati menurut Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala, yaitu perawinya pendusta, dituduh berdusta, atau hafalan yang sangat buruk. Yang disebut oleh para ulama hadis dengan istilah yaitu fahu syaghalat. Itu hafalannya yang super jelek gitu. Nah, kalau di dalam syariat hadis itu terdapat orang ini, maka hadis itu tidak boleh diamalkan. Maka di turunan kaidah pertama dari 3 kaidah utama cara mengidentifikasi bid'ahnya sesuatu itu, Profesor Dr. Muhammad Hussein Al-Jizani mengatakan di kaidah pertama, kullu ibadatin tastanidu ila hadithin makdub ala Rasulullah SAW fahuwa bid'ah. Jadi setiap ibadah atau amal yang dilandaskan pada hadis palsu. Ya, pada saat saya menjelaskan kaidah ini, saya bawakan pernyataan dulu Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala, yaitu termasuk hadis dhaif syadid tadi. Ya kan? Itu tidak boleh diamalkan. Jadi kata beliau, kalau versinya beliau, setiap amal yang berlandaskan pada hadis palsu atas nama Rasulullah SAW, maka itu bid'ah. Nah, puasa khusus di tanggal 1 Muharram sebagai pembuka tahun dengan pahala 50
tahun ampunan dosa itu. Ini tidak benar penisbatannya kepada Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at itu, ada hadis yang disebutkan kepada Rasulullah SAW. Man sama akhiru yawmin min Dzulhijjah wa awwala yawmin min Muharram faqad ikhtatama as-sanah bisiyam wa ibtataha as-sanah bisiyam kana lahu kafaratu 50 sanah. Barang siapa yang puasa di hari terakhir bulan Zulhijjah dan di awal bulan Muharram, berarti dia telah mengakhiri tahun dengan puasa dan membuka tahun dengan puasa. Maka baginya ampunan dosa selama 50 tahun. Hadis ini palsu. Di dalam sanadnya terdapat seorang bernama Al-Harwi Al-Juwaybiri. Dia pemalsu hadis, kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Karenanya ketika seorang puasa di hari pertama Muharram, karena ingin mendapatkan keistimewaan dalam hadis ini, atau terdorong oleh hadis ini mengamalkan puasa tersebut, maka puasa yang dilakukan itu bid'ah, sekalipun puasanya seperti yang Rasulullah contohkan. Karena dia mengamalkan apa? Hadis palsu. Bukan berarti tidak boleh seorang puasa di hari pertama di bulan Muharram. Kalau kita terbiasa dengan puasa sunnah, misalkan puasa Daud, jatuh di tanggal 1 Muharram kita puasa karena puasa Daud tersebut, boleh apa tidak? Boleh. Yang terbiasa puasa Senin Kamis, lalu kemudian jatuh tanggal 1 itu hari Senin atau Kamis, lalu dia puasa, boleh apa tidak? Boleh. Jadi yang tidak boleh itu kalau landasannya itu hadis palsu dan dia tidak punya kebiasaan puasa sunnah, lalu puasa khusus di hari pertama Muharram itu, maka puasanya itu sia-sia. Tetapi kalau puasanya itu karena lanjutan dari puasa sunnah yang biasa dilakukan, maka itu tidak mengapa. Ya kan? Nah, ini bid'ah yang pertama. Kemudian bid'ah yang selanjutnya adalah meyakini bahwa 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu adalah hari istimewa. Dasarnya adalah kesalahan dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Fajr, Allah berfirman, wal fajri wal layalin 'ashr wasyaf'i wal watar. Demi waktu fajar dan demi malam yang 10 dan demi hari genap dan hari ganjil. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan ayat ini, beliau membawakan beberapa pendapat.
tentang makna walayalin asyr. Yang pertama, bahwa yang dimaksud dengan makna walayalin asyr, ada yang mengatakan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa makna walayalin asyr adalah 10 hari pertama di bulan Muharram. Pendapat yang ketiga, ada yang mengatakan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan kata beliau yang betul adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Lalu beliau membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat mulia Jabir bin Abdullah untuk menguatkan argumen pilihan beliau. Kenapa yang makna walayalin asyr itu adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ya kan? Karena sahabat mulia Jabir bin Abdullah mengatakan bahwa innal asyra asyrul adha wal witra yaum arafah wasyaf'a yauman nahar. Sungguh yang dimaksud hari pertama itu hari pertama Idul Adha itu. Dan hari ganjil adalah hari Arafah. Dan hari genap adalah hari Idul Adha. Itu tanggal 10 Zulhijjah. Adapun makna wal fajri, itu ada 2 makna kata beliau. Yang pertama adalah seluruh waktu fajar. Yang kedua adalah fajar khusus di tanggal 10 Zulhijjah. Kedua pendapat ini benar karena fajar tanggal 10 Zulhijjah itu bagian dari fajar yang ada. Ya kan? Ini artinya ketika Allah bersumpah dengan waktu tersebut menunjukkan keistimewaannya. Makanya kita tidak boleh bersumpah kecuali hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh bersumpah dengan makhluk. Tapi Allah boleh bersumpah dengan apa saja karena di luar Allah itulah makhluk Allah. Ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, itu menunjukkan pengagungan Allah, pengistimewaan Allah terhadap makhluk yang dengannya Allah bersumpah. Ya, ketika Allah bersumpah dengan walayalin asyr, ini menunjukkan malam dan hari itu adalah istimewa. Ya kan? Nah, dari sini ada sebagian orang yang masih mengambil pendapat yang kedua tadi, bahwa makna walayalin asyr itu ada 10 hari pertama di bulan Muharram. Bahkan ada amalan-amalan khusus di sana. Dan ada hadis yang sampai kepada kita yang dikutip oleh Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Al-Mawdu'at, disebahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man shama tis'ata ayyamin min awalil Muharram banallahu lahu qubbatan fil hawa laha arba'atu abwabin." Barang siapa yang puasa 9 hari dari awal Muharram, jadi tanggal 1 sampai tanggal 9, maka niscaya Allah bangunkan baginya rumah, akan dibangunkan baginya kubah di udara, di mana kubah ini memiliki 4 pintu. Dari sisi redaksi janggal. Buat apa kubah di atas udara? Oh, ya kan? Itu janggal. Dan ini salah satu indikasi, ya kan, masalah pada hadis ini, yaitu rokakatul kalimah. Ada kejanggalan dari aspek redaksinya. Dan di dalam sanadnya terdapat seorang bernama Musa bin Abdurrahman Al-Tawil, dia adalah pemalsu hadis. Kata Imam Abdul Jauzi rahimahullahu ta'ala.
Jadi hadis ini palsu. Jadi kalau ada orang puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 secara berurutan, maka dipastikan puasa tersebut adalah bid'ah. Karena hadisnya palsu atas nama Rasulullah SAW, yaitu hadis ini dibuat oleh Musa bin Abdurrahman At-Tawil tadi. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah perayaan atau menghidupkan malam 1 Muharram dengan berbagai macam acara. Saya pernah satu waktu di satu kabupaten, itu Masya Allah semalam suntuk, Pak. Ya kan? Orang keliling, Masya Allah, keliling kota. Dengan beragam aktivitas. Dan mayoritas itulah maksiat kepada Allah. Mulai dari layar tancapnya, ada wayangnya, ada dangdutannya, ada bazar, macam-macam itu. Subhanallah itu. Ini cerita tahun kurang lebih 95, 30 tahun silam. Ya kan? Bahkan juga ada di wilayah yang keluar itu dengan pakaian-pakaian putih gitu. Saya nggak tahu apa tujuannya, jelas laki perempuan itu serba putih. Ya kan? Ada yang bawa obor dan lain-lain. Ya kalau ditanya pasti mereka nggak tahu gitu. Tujuannya menghidupkan syiar Islam. Syiar dari mana itu? Penetapan 1 Muharram atau bulan Muharram sebagai bulan pertama, ya kan? Sebagai penanggalan dalam Islam itu di zaman siapa? Sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya kan? Walaupun Rasulullah telah mengisyaratkan di dalam hadis Bukhari, ada riwayat Imam Ahmad, juga Ibnu Abi Hatim dan sahabat mulia Abu Bakrah, bahwa Zulhijjah itu adalah akhir dari tahun dan Muharram itu adalah awal tahun secara tersirat gitu. Sebab Rasulullah pernah bersabda, ya ayyuhan nas, inna zaman qad istadara fi hadzal yaum kahayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard. Ini salah satu bagian dari khutbah beliau pada saat beliau berada di Aqabah di bulan Zulhijjah itu. Ini khutbah beliau pada saat itu. Jadi khutbah beliau isinya adalah wahai sekalian manusia katanya. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya waktu itu berputar pada hari ini seperti kondisi semula diciptakan langit dan bumi. Ya kan? Jadi kembali kepada asalnya. Jadi berakhir dan Muharram itu sebagai apa? Awal dari bulan Muharram. Dan penetapan penanggalan Hijriah kan di zaman sahabat mulia Umar, dan tidak pernah ada ya dalam sejarah Islam khususnya di zaman Rasulullah SAW, tidak pula pada Khulafa ar-Rasyidun yang merayakan malam 1 Muharram itu sebagai malam tahun baru gitu dengan bermacam aktivitas, itu tidak ada. Ya, maka kita tidak boleh merayakan malam 1 Muharram itu, ya kan? Apapun bentuk perayaannya gitu. Karena itu ada unsur tasyabbuh bil kufar. Bahkan ada seorang tokoh mengatakan, masa kita kalah sama mereka? Mereka begitu meriah. Di mana Islam katanya? Ini kan syiar Islam, kita harus hidupkan. Ini bicara dengan nafsu.
Ya, dan Rasulullah SAW melarang kita untuk tasyabbuh dengan orang kafir gitu. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, sehingga saya juga riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat mulia Abdullah bin Umar, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhu. Dan ini bagian dari turunan kaidah, ya kan? Pokok yang ketiga, kaidah mengidentifikasikan bid'ah yang ketiga, yaitu ada unsur tasyabbuh bil kufar, yaitu al-dharai al-mubdi ilal bid'ah, perkara yang menjadi pengantar terjadinya bid'ah itu. Ya, di antaranya kita melakukan tasyabbuh dengan ajaran apa? Orang kafir, atau kemudian mengikuti bid'ah yang dilakukan orang kafir. Perayaan tahun baru dalam tradisi baik Taurat atau Injil sebetulnya nggak ada juga kan. Karena Taurat dan Injil aslinya itu kan agama samawi yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perayaan. Jadi perayaan itu juga di agama mereka itu adalah bid'ah juga. Jadi ketika kita bertasyabuh dengan mereka berarti melakukan bid'ah yang dilakukan oleh mereka gitu. Jadi sumbernya itu bid'ah dari ajaran orang di luar Islam. Itu tidak boleh. Ya kan? Kenapa kita tidak menghidupkan syiar-syiar yang disyariatkan? Memanjangkan jenggot ini syiar. Ya kan? Sholat Jumat itu syiar, sholat berjamaah itu syiar kan? Mestinya itu yang digalakkan. Bukan yang sifatnya temporal, hanya setahun sekali gitu. Ya kalau itu disyariatkan seperti Idul Fitri atau Adha, silakan. Tapi kalau tidak disyaratkan, bahkan sumbernya diambil dari luar Islam, tidak boleh. Islam ini agama sempurna. Tidak perlu penambahan, tidak pula pengurangan, apalagi di-mix dengan ajaran di luar Islam. Makanya Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala ketika mengomentari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Apa kata beliau? Man ibtada'a fil Islam bid'atan wa yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah liqaulihi ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina walau lam yakun yawma idin dinan falam yakunil yawma din, kata beliau. Barang siapa yang melakukan bid'ah, ya kan, di dalam Islam ini dan menganggapnya baik, berarti dia telah menuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya, ya kan, syariat yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya. Ya apa tidak? Dan Allah katakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah kurampungkan nikmatku atas kalian dan telah kurestui Islam sebagai agama kalian. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu telah mengakui secara tidak langsung bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu telah menyampaikan pesan agama Islam yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Ya apa tidak? Jadi kalau ada orang yang melakukan suatu perbuatan yang tidak ada di zaman Rasulullah itu, sampai kapanpun ini bukan bagian dari agama. Paham ya maksud ini? Kalau itu dianggap bagian dari agama, berarti dia menuduh Nabi Muhammad itu berkhianat. Ada syariat yang tercecer yang tidak disampaikan oleh Rasulullah SAW
wasallam. Ya kan? Dengan melakukan perbuatan bid'ah tersebut. Padahal beliau telah menyampaikan semua amanah yang dibebankan kepada untuk disampaikan kepada umatnya dan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW mempertegas dalam hadis riwayat Imam uh, Ibnu Hibban dan hadis yang sama diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari sahabat mulia Abu Dzar, ma baqiya syai'un yuqarribu ilal jannah wa yubaidu minan nar illa waqad buyyina lakum. Tidak tersisa secuil pun, kata Rasulullah, sesuatu yang dapat mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka kecuali telah dijelaskan kepada kalian. Artinya amanah yang Allah bebankan, titipkan kepada Nabi kita Muhammad SAW itu telah disampaikan semuanya kepada umatnya, kepada para sahabat pada saat itu oleh Rasulullah SAW. Makanya kalau ada orang yang menganggap bid'ah itu baik, berarti dia telah menuduh Nabi Muhammad berkhianat. Jadi kewajiban kita adalah menuntut ilmu tentang sunnah yang pernah Rasulullah ajarkan kepada para sahabat, baik berkait akidah, ibadah, muamalah, dan seterusnya. Lalu kemudian kita amalkan yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang, tidak mengada-ada. Selamat kita insyaallah ta'ala, sebagaimana para sahabat dulu melakukannya, sehingga kemudian mereka dijamin secara keseluruhan itu masuk surga, walaupun tingkatan surga antara satu sahabat dengan yang lainnya berbeda. Karena kesalihan dan ketaatannya itu. Maka dalam hal ini tidak ada alasan bagi kita untuk tidak meninggalkan kebiasaan perayaan tersebut. Gitu. Apapun kemudian tuduhan orang kepada kita, oh lihat tuh ekstrim, lihat tuh Wahabi, lihat tuh ini. Saya kemarin ada ikhwan, Masya Allah, saya kenal beliau ini tahun 2006 haji bersama saya. Saya pikir sudah kenal sunnah. Gitu. Saya nasihatin beliau. Lalu kemudian beliau WA saya, oh Masya Allah, antum dalam sekali Wahabinya, katanya. Saya kaget. Oh berarti belum nyunnah nih beliau, saya bilang gitu. Antum dalam sekali Wahabinya, kata dia. Kalau diri saya antum ini dibilang salafi, katanya. Saya udah tinggalkan syariat Ustadz, katanya. Saya udah belajar tentang ma'rifat. Saya belum mendapatkan lagi guru saya udah meninggal, katanya. Saya bilang, mau nggak antum diskusi, saya bilang gitu. Saya punya saudara yang ahli di bidang akidah, insya Allah. Bahkan ada yang ahli di bidang aliran-aliran itu. Biar antum tercerahkan. Kalau enggak antum masa cukup Ustadz, mohon maaf, katanya. Dia nutup diri. Kayak aku nutup diri bagaimana? Ya kan? Tapi mudah-mudahan WA saya nggak diblokir. Kalau nggak diblokir kan masih bisa disampaikan. Kalau udah diblokir ya susah kan gitu. Saya kaget, padahal udah lama komunikasi sama saya itu. Saya udah ninggalkan syariat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah makomnya beda. Ya kan? Padahal orang cerdas. Dia yang pernah saya angkat, dia punya kawan, orang Yahudi yang ngasih tahu kepada dia bahwa buku-buku kuno, klasik Islam yang banyak hilang di zaman dinasti Abbasiyah di Irak gitu, dari pustakaan itu. Terkait dengan sains itu ada di lantai 5 atau 6 katanya dipatikan, kata dia. Itu kawannya, tapi orang muslim nggak boleh masuk ke situ, katanya. Benar atau tidak saya nggak tahu. Waktu beliau ngambil S2 atau S3 di Eropa pada saat itu. Beliau ini ponakan orang penting di Indonesia. Mantan jenderal lah itu. Seperti itu. Tapi saya coba dekatin, mudah-mudahan kenal. Saya kaget juga. Bilang antum dalam sekali ya, katanya. Mana Wahabinya, saya bilang. Rupanya dia ikutin kajian-kajian itu. Mudah-mudahan ya kan, dia dapat hidayah. Baik, ikhwan sekalian subhanahu wa ta'ala. Ya banyak contoh kasus jamaah yang Masya Allah gitu. Didekati oleh orang, bahkan ada seorang pengusaha, dia punya berapa itu, 25 pom bensin seingat saya. 8 rumah sakit, habis semuanya dijual, tinggal satu.
Hanya untuk makan kata dia. Nah, buat apa dunia Pak Ustadz? Yang penting kita dekat sama Allah. Buku-buku saya itu dibuang yang saya kasih dulu itu. Dibakarin sama dia. Karena kata gurunya ini buku sesat katanya. Kecuali mushaf yang masih ada. Kesian gitu kan. Udah makomnya udah beda. Udah tingkat ma'rifat jadi gila dia. Nggak ngamalin syariat lagi. Saya khawatir dia udah nggak sholat. Padahal Nabi kita Muhammad SAW orang yang dijamin masuk surga, diampuni dosa dulu sedang dan akan datang. Pernah nggak, ya kan, tidak melakukan syariat? Hah? Apa pesan Allah kepada beliau? Pastaqim kama umirta. Sebagaimana dalam surah Hud. Istiqomalah Anda, wahai Muhammad, seperti yang diperintahkan padamu. Gak mungkin Rasulullah SAW meninggalkan syariat itu. Ada orang yang bisa keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Orang yang mengaku keluar dari syariat Nabi SAW itu bisa kufur. Saya berharap beliau masih bisa komunikasi. Saya cari cara bagaimana, karena saya mau main ke rumahnya itu agak susah. Harus didekati orang semacam ini. Bukan karena dia orang penting, tidak. Gitu. Tapi harus didakwai. Kalau memang udah nutup diri ya sudah kan. Tapi kelihatannya masih belum diblokir nomor HP saya. Baik. Jadi tidak boleh kemudian kita mengamalkan hal itu. Sekalipun barangkali mungkin guru-guru kita yang telah mengajarkan kita, menganjurkan kita untuk menghidupkan malam itu dengan banyak amal, ya kita abaikan. Dan sebisa mungkin kita kasih pengertian kepada mereka. Itu ada kewajiban kita. Saling menasehati dalam kebenaran itu. Dan itu ciri orang yang beruntung di Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan takut. Soal diterima itu urusan lain. Soal diterima atau ditolak itu bukan wewenang kita, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Sebab kewajiban kita itu hidayatul bayan. Adapun hidayah taufik itu sudah wewenang Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW pernah berpesan kepada sahabat. Apa kata beliau? La yamna anna ahadakum haibatu rajulin ayyakula filah. Hendaklah wibawa seseorang itu tidak menghalangi seorang di antara kalian untuk mengatakan kebenaran padanya. Singkat saya di hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Dikutip oleh Imam Al-Qurtubi dalam muqaddimahnya itu ketika beliau yang menyadari bahwa beliau dalam menafsirkan Al-Quran berkait dengan hukum-hukum, ya kan, di dalam Al-Quran itu sangat berpotensi dan berpeluang besar berseberangan dengan para ulama pendahulunya. Ya apa tidak? Beliau bawakan hadis itu. Nah, dalam perjalanan beliau menafsirkan itu banyak dari madhab Maliki kemudian yang beliau luruskan. Ya kan? Kesalahan-kesalahan ulama sebelumnya walaupun ya kan lebih besar dari beliau, mungkin lebih tenar dari beliau kan gitu. Karena kewajiban kita itu menyampaikan sekalipun itu adalah guru kita, orang yang kita segani dan seterusnya, kan tidak tertutup kemungkinan ada kesalahan padanya kan. Maka kewajiban kita, kalau kita tahu itu salah, untuk mengingatkannya. Tentu di waktu yang tepat, di momen yang pas, dengan kata yang sopan gitu. Ya kan? Jadi kita tetap harus melakukan itu. Soal kemudian responnya misalkan gimana, itu urusan nanti. Kalau responnya baik, alhamdulillah. Kalau responnya buruk, ya kita juga harus bersabar. Bisa jadi dengan ingkarul mungkar yang kita lakukan padanya, membuat dia terbuka, terdorong untuk mencari betul nggak yang dikatakan orang itu. Mungkin di awal permulaannya, dia akan mencoki kita, siapa dia, anak baru kemarin sore, baru juga hijrah lagi hijrahnya, malah ke Wahabi gitu. Kesian dia kan gitu kan.
Tapi ketika keseringan, mungkin suatu saat sampaikan lagi, sampaikan 2, 3 kali, dia akan penasaran. Atau kasih tahu teman-teman kita yang juga pernah berguru kepada beliau untuk menyampaikan hal yang sama. Ketika 2, 3, 4 orang menyampaikan hal yang sama, insya Allah guru itu akan tergerak paling tidak untuk meng-cross check. Betul nggak apa yang dikatakan murid-murid saya? Ya kan? Insya Allah suatu saat bisa jadi menjadi sebab dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendapatkan hidayah ini prosesnya panjang, Pak. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang lama. Bahkan ada yang tidak sama sekali mau menerima kebenaran itu. Jadi Allah tidak beri hidayah padanya untuk menerima ya kan, kebenaran yang kita sampaikan kepadanya. Baik. Kemudian yang berikutnya ada hadis saya dapatkan di dalam silsilah hadis dhaif wal mawdu' karya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala terkait dengan keistimewaan puasa ya kan, setiap hari di bulan Muharram. Man shoma yawman min Muharram kana lahu bi kulli yawmin 30 yawma. Jadi barang siapa yang puasa sehari di bulan Muharram, maka baginya setiap hari itu 30 seperti puasa 30 hari. Jadi sehari puasa setara dengan puasa 30 hari. Berarti kalau sebulan setara dengan 900, ya kan? Betul nggak? Atau 9.000? Ya 30 bulan. Satu hari 30 hari. Kali 30. 900 ya. Ya kan? Hadis ini juga palsu. Pemalsunya bernama Salam bin Salim Abu Sulaiman. Ya kan? Salam bin Salim Abu Sulaiman. Dia pemalsu hadis ini. Jadi tidak boleh kemudian kita mengamalkan atau termotivasi puasa di bulan Muharram ini dengan hadis ini. Sekalipun misalkan di hari yang disyariatkan, tanggal 9 misalkan, puasa, tapi terdorong puasa itu karena keistimewaan hadis ini. Ya kan? Puasanya udah benar, tapi pendorong dia untuk melakukan puasa itu hadis palsu ini. Maka ya puasa yang dilakukan ya sia-sia. Ya kan? Jadi pastikan amal yang kita lakukan itu hadisnya makbul, derajatnya adalah hasan ligoi, itu minimal. Langkah selanjutnya, pastikan cara pengamalannya sesuai dengan tuntunan. Karena bisa jadi amal itu menjadi bid'ah karena tidak punya landasan sama sekali. Atau punya landasan syara. Ya kan? Tetapi misalkan kualitas hadisnya dhaif syadid. Atau makbul derajat minimal hasan li ghairihi, tetapi dalam melaksanakannya tidak sesuai dengan tuntunan. Merubah cara misalkan, maka itu termasuk perbuatan bid'ah. Jadi Allah itu ingin diibadahi, ya kan, dengan ibadah yang disyariatkan dengan cara yang disyariatkan. Maka kewajiban kita sebelum kita beramal itu menuntut ilmu dulu. Kalau selama ini kita telah melakukan banyak amal,
Maka tidak salah kalau kita inventarisir amal itu, lalu kemudian kita cari tahu dasarnya apa. Sebab banyak sekali amal yang kita lakukan di Indonesia ini, kita anggap itu bagian dari syariat Islam. Kadang disebahkan ke madhab Syafi'i, padahal Islam, termasuk kemudian madhab Syafi'i, bebas dari amal itu. Contoh pernah kita sampaikan di sini dulu, saya pernah sampaikan nggak tentang, nggak disampaikan di sini, di channel lain itu, tentang mendalami lautan bid'ah di Indonesia, itu temanya. Amalan di malam nisfu Sya'ban itu. Saya penasaran dari dulu tentang baca Yasin 3 kali pada malam nisfu Sya'ban. Karena saya pernah mengumpulkan hadis tentang Yasin. Itu ada 33. Dari seluruh hadis tentang Yasin, tidak satu pun hadis yang memenuhi syarat untuk diterima, apalagi diamalkan. Paling banyak itu palsu. Bahkan ada yang maktu pada tabi'in. Ya kan? Jadi tidak satu pun hadis tentang Yasin yang benar penisbatannya kepada Rasulullah. Lalu saya penasaran, dari mana asal muasal baca Yasin 3 kali ini? Baru 2 tahun yang lalu saya dapatkan itu. Ternyata pencetusnya itu adalah Ahmad bin Ali Al-Buni di awal abad ke-7. Dari awal pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, nggak pernah ada pengamalan Yasin pada malam nisfu Sya'ban. Baru di awal abad ke-7 ada baca Yasin 3 kali. Ternyata Ali Al-Buni ini, dia seorang ahli filsafat, ahli matematik, tasawuf, dan juga dukun. Ya kan? Karena bukunya itu dipotkalkan oleh, di Indonesia dijadikan itu bukunya buku hikmah. Dipatwakan oleh Lajnah Daimah, ini buku sihir, haram untuk dibaca dan seterusnya. Dan bukunya banyak dipelajari di pesantren-pesantren tradisional. Jadi belajar jimat, buat tolasim, itu dari situ. Disitulah ada Yasin 3 kali itu. Namanya Ahmad Ali Waliyadzubillah. Ya kan? Selama ini kena sulit dicari tahu dan dari pembenaran. Masa salah baca Yasin pada malam nisfu Sya'ban, dasar Wahabi kan gitu kan? Ternyata asalnya itu dari ajaran dukun yang bernama Ahmad bin Ali Al-Buni. Bukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Anda jangan marah yang mengamalkan, buktikan apa yang saya katakan kan. Seperti itu. Betul atau tidak kan itu. Atau kemudian buktikan, adakah hadis yang disebahkan kepada Rasulullah yang menganjurkan baca Yasin 3 kali pada malam nisfu Sya'ban. Hadis sudah terbukukan. Antum bisa telusuri, baik dari manual booknya atau melalui aplikasi kitab hadis. Coba cari. Saya yakin dari kitab, jangankan kitab hadis sahih, dalam kitab hadis palsu pun tidak ada itu. Karena adanya di, dan itu pencetusnya adalah Ahmad bin Ali Al-Buni. Baik. Ikhwan akhwat sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita masuk ke puasa Asyura. Puasa Asyura itu disyariatkan, iya. Ya kan? Puasa Asyura itu disyariatkan. Bahkan orang Quraisy dulu di zaman jahiliyah melakukannya. Rasulullah SAW dan para sahabat sebelum disyariatkan Ramadan juga melakukannya. Sebagaimana riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim. Ya, dalam riwayat Muslim dikatakan falamma furidu Ramadan, ketika Ramadan disyariatkan, turik, Rasulullah meninggalkannya. Dan beliau berkata, "Faman syaa'a yasumahu falyasum wa man syaa'a yatrukahu falyatruku." Barang siapa yang mau puasa Asyura, ya silahkan.
Yang mau meninggalkan silahkan. Sahabat mulia Abdullah bin Umar tidak melakukannya. Karena la yasumuhu illa ayyuwafiqa saumah. Ini dalam riwayat Muslim. Sahabat mulia Abdullah bin Umar sejak disahkan Ramadan, beliau tidak lagi mengamalkan puasa Asyura. Ya kan? Kecuali bertepatan dengan puasa sunnah yang beliau lakukan. Misalkan beliau puasa Senin Kamis jatuh tanggal 10 Muharram, beliau puasa. Puasanya bukan karena Asyuranya, tetapi karena Senin atau Kamisnya. Maka ini penting bagi kita, sekalipun kita puasa, ya kan, betul harinya, tepat waktunya, kalau pendorongnya itu hadisnya palsu, ya kan, maka amal itu sia-sia. Puasa Asyura betul disyariatkan. Tapi kalau dorongan puasanya itu, ya kan, ingin mendapatkan keistimewaan, hadis berikut ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnul Jauzi juga dalam kitab Mawdu'at beliau. Dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, "Man shama yauma asyara kataballahu lahu ibadata sittina sanah bisiyamiha wa qiyamiha." Barang siapa yang puasa di hari Asyura tanggal 10 Muharram, ya kan? Maka niscaya Allah akan mencatat baginya pahala ibadah 60 tahun berserta puasa dan qiyamul lailnya. Wa man shama yauma asyura u'tiya thawabu asyra alafi malakin. Dan barang siapa yang puasa pada hari Asyura, ia akan diberikan pahala 10.000 malaikat. Wa man shama yauma asyura utiya thawabu alfi hajin wa mu'tamirin wa alfi syahidin, dan seterusnya. Dan barang siapa yang puasa pada hari Asyura akan diberi pahala 1.000 orang haji dan yang umroh, serta pahala 1.000 orang yang mati syahid. Subhanallah. Ini ciri hadis palsu. Namanya rohakatul kalimah. Yaitu ada kejanggalan dalam redaksi. Biasanya pahala amalnya kecil, pahalanya besar banget. Atau dosanya kecil, maksiat kecil, tapi dosanya Masya Allah itu berlipat-lipat. Itu indikasi kalau hadis itu dusta atas nama Rasulullah SAW. Hadis ini, kata Imam Ibnul Jauzi, dibuat oleh pemalsu hadis. Namanya Habib bin Abi Habib. Ya kan? Dia pemalsu hadis. Dia menyebutkan, mencatut nama orang-orang besar. Nama yang dicatut itu saya dapatkan ada 2 orang namanya yang dicatut oleh Habib bin Abi Habib ini. Itu diantaranya Amr bin Khalid. Ini thiqah. Jadi dia membuat mata rantai hadis dari orang-orang terpercaya untuk mengelabui kaum muslimin, memberikan kesan kalau hadis ini benar dari Rasulullah SAW. Nah ini hati-hati, di kita banyak Pak. Banyak orang penceramah mencatut nama besar orang. Iya kan? Apalagi dongeng-dongeng, jangan percaya. Ya kan? 1 jam ceramah dongeng semua isi.
cerita bagaimana dia masuk surga. Dia merendahkan diri. Saya malu sekali ketika berjumpa dengan para aulia di surga itu katanya. Saya pakai sarung, cuma pakai apa? Pakai kaos oblong katanya. Ya di sisi saya ada Syekh Abdul Qadir, jadi puluhan-puluhan sebut tuh nenek moyangnya semua. Yang pasti dia pendusta. Coba saya ingin tahu, yang antum pernah mimpi panjang gitu. Bisa ceritain sepanjang mimpi antum? Kalau antum bercerita tentang pasti antum dusta. Ini 1 jam dibuat. Masa ada orang mimpi 1 jam? Kok nggak malu gitu? Ya kan? Barang siapa yang ingin mendapatkan berkah ilmu, wah, datanglah ke kuburan ini. Dia bukan ke majelis ilmu, disuruh ke kuburan. Ini saya ngedengerin. Tapi penasaran sampai sejam saya tunggu, Pak. Ya Allah, isinya cuma begini gitu. Ya kan? Suatu saat mudah-mudahan ada waktu. Atau teman-teman yang masih muda nih, coba antum kumpulin bahan-bahan hadis-hadis yang disampaikan atau dongeng-dongeng itu, ya kan? Sebutkan namanya, videonya dan segala macam, antum buat buku, antum buat video, ya kan? Subhanallah, itu manfaat besar. Saya mengkritik ada satu orang bahas tentang sholawat. Itu dikagumi sekali orang itu di daerah kita. Foto-fotonya ada di rumah-rumah. Begitu saya bilang, mohon maaf, saya nggak ada kebencian dengan orangnya ini. Saya nggak kenal beliau, tapi yang disampaikan ini masalah. Kan terus baru ngamuk. Ya kan? Mereka marah. Kemudian saya japri, kemudian saya ajak diskusi untuk menyampaikan itu. Dia nggak mau. Akhirnya diblokir juga nomor saya. Taib. Padahal dia disampaikan jelas-jelas hadis palsu. Coba tunjukkan pada saya di kitab apa sholawat redaksi ini ada. Karena saya pernah mengumpulin hadis tentang sholawat itu hanya ada 15. Ya kan? Yang saya tahu yang benar penisbatan kalau sallam. Selebihnya itu banyak dusta atas nama Rasulullah SAW. Apalagi terkait dengan redaksi. Bahkan saya pernah dapatkan kumpulan sholawat di Indonesia itu di tahun 2006 saja sudah ada 42. Semuanya itu bukan dari Rasulullah SAW. Taib. Jadi Habib bin Abi Habib ini, jadi hadis tadi ini dusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, ini yang masih berkaitan dengan hadis palsu. Amalan yang dilakukan tanggal 10 Muharram gitu ya. Jadi misalkan kalau tadi kita melakukan puasa karena ingin mendapatkan pahala 60.000 tahun, 10.000 malaikat, 1.000 pahala orang haji umroh, dan 1.000 pahala syahid. Kalau melakukan puasa Asyura terdorong dari keinginan untuk mendapatkan pahala tersebut, maka puasa Asyura kita itu bidah. Paham gak ini? Jadi terdorong dari apa? Pengamalan hadis ini gitu. Sekalipun asal amalnya itu ada. Makanya kalau kita puasa Asyura itu kena ittiba kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau berpuasa lalu kemudian beliau tinggalkan setelah disyariatkan, yaitu puasa Ramadan. Beliau ngasih opsi kepada kita, yang mau ngamalkan silakan, yang meninggalkan silakan. Tapi bagi yang mengamalkan diperintahkan untuk menjadi siapa? Tradisi ahlul kitab. Bahkan beliau pernah memberikan pernyataan yang kemudian kita kenal dengan sunnah hamiyah, yaitu sunnah keinginan Rasulullah SAW.
Beliau pernah mengatakan, la in baqaitu ila qabil lasuma natasu'a. Andai kata saja aku hidup di tahun yang akan datang, niscaya aku akan puasa tanggal 9. Yaitu tanggal 9 Muharram itu. Singkat saya dari riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah singkat saya. Lain baqaitu ila qabil lasuma natasu'a. Andai kata aku hidup di tahun yang akan datang, niscaya aku akan puasa di tanggal 9. Artinya di samping tanggal 10, tanggal 9. Kenapa demikian? Karena tanggal 10 itu sejatinya adalah puasanya apa? Orang-orang Yahudi dalam rangka mengenang ya kan diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Firaun. Ketika Rasulullah ke Madinah mendapatkan orang Yahudi melakukan puasa tersebut, ketika ditanya mereka kasih alasan seperti tadi. Kemudian Rasulullah berkata, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak ya kan daripada kalian mengikuti Musa ini, kata beliau. Maka Rasulullah perintahkan pada satu sahabat untuk berpuasa. Nah, tapi menjelang akhir hayatnya beliau perintahkan untuk puasa di tanggal 9 plus 10. Nah, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala setelah menghimpun hadis dan aqwal ulama terkait dengan puasa Asyura ini, ada 4 opsi yang ditawarkan. Yang paling afdal tanggal 9 dan 10. Yang kedua, tanggal 10 dan 11. Yang ketiga, 9, 10, dan 11. Walaupun hadis terkait dengan ini adalah dhaif, ketika kita mengamalkan puasa 3 hari itu tidak sedang mengamalkan hadis ini. Ya kan? Imma kita ingin menyelisih tradisi Ahlul Kitab dengan puasa tanggal 9 dan 10, atau 10 dan 11, atau 9, 10, 11. Atau bagi yang terbiasa puasa 3 hari setiap bulan di luar Ayyamul Bait, sesekali ya kan melakukan puasa 3 hari itu tanggal 9, 10, dan 11. Ya kan? Dan Rasulullah kadang melakukan puasa 3 hari setiap bulan itu, terkadang puasa Senin dan 2 Kamis. Ya sebagaimana riwayat Abu Daud. Ini hadis yang terkuat dari yang ada, karena ada palsunya. Dari sahabat mulia Hafsah. Beliau pernah berkata, kan Nabi SAW yasum tis'adil hijjah wa yawma asyara wa thalasata ayyamin min kulli syahr wa awal athnaini wal khamisain, dalam hadis lain wal khamis awal khamis alladhi yalihin. Adalah Nabi SAW puasa 9 hari Zulhijjah, puasa Asyura tanggal 10, dan puasa 3 hari setiap bulan, yaitu Senin dan 2 Kamis berikutnya. Artinya menggabungkan puasa 3 hari dengan Senin Kamis. Itu boleh, nggak ada masalah. Cukup satu niat. Nah, contohnya dari Nabi kita Muhammad SAW ini. Artinya kalau kita ingin puasa 3 hari, tanggal 9 yang pertama, yang kedua tanggal 10, yang ketiga tanggal 11, boleh nggak? Sesekali boleh, dengan catatan tidak mengkhususkan pengamalan 3 hari ini setiap bulan Muharram. Kalau dikhususkan tiap bulan Muharram, itu bisa menjadi bid'ah dari sisi pengkhususannya. Tapi kalau hanya sesekali kita lakukan, mungkin perkiraan kita mau safar misalkan, setelah itu atau ada aktivitas yang memungkinkan kita, yang menyebabkan kita tidak bisa berpuasa 3 hari misalkan, kecuali di tanggal 9, 10, dan 11, maka lakukan, tidak masalah. Tapi kalau kemudian kita melakukan puasa 3 hari setiap bulannya itu karena mengamalkan hadis dhaif tadi, masalah dengan puasa kita. Subhanallah, sangat tipis bedanya antara sunnah dengan bid'ah itu. Sebab kita tidak mengamalkan hadis dhaif dalam hukum, itu kesepakatan para ulama. Adapun hadis dhaif dalam fadail, itu ada syaratnya, Pak. Pertama, tidak boleh terlalu lemah, tidak boleh menyangkut akidah, tidak boleh berkaitan dengan ahkam taklifi. Maka puasa itu ahkam taklif, pembebanan.
ya kan? Sehingga kemudian hadis dhaif tidak boleh dilakukan kalau menjadi dasar misalkan seperti puasa, nggak boleh puasa, sholat, zikir itu nggak boleh. Tapi kalau untuk memotivasi amal boleh dengan catatan lemahnya tidak terlalu parah. Seperti misalkan dia hanya su'ul hifad atau kemudian tidak dikenal biografinya, majhul, gitu kan? Majhulul hal. Kemudian tidak bertentangan dengan kaidah umum Islam, tidak boleh disebahkan kepada Rasulullah. Pengamalan itu hanya sebatas kehati-hatian. Ini syarat yang disepakati. Tapi dalam tesis saya dapatkan ada 2 tambahan. Yaitu kontennya berkaitan dengan fadail, raqaik, kemudian pelengkap data sejarah, ya kan? Pelengkap data sejarah. Ada sebagiannya menjadi pelengkap data tafsiran gitu. Untuk menafsirkan sesuatu. Karena dikedepankan dibanding dengan ada dhaif yang tidak lemah, lebih diunggulkan daripada pendapat seseorang gitu. Seperti itu. Tapi dengan syarat itu. Tapi ini tidak mutlak. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh itu, kata Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala, hadis dhaif itu tidak boleh dipublish. Tidak boleh dipublish pengamalannya, apalagi menyuruh orang untuk melakukannya. Kenapa demikian? Karena khawatir orang menganggap itu hadis sahih. Jadi salah satu sebab maraknya praktek bid'ah di seluruh dunia, tak terkecuali kita di Indonesia, karena mengamalkan hadis dhaif tadi. Itu diantaranya. Kalau di Indonesia ini bukan hanya hadis dhaif, ya kan? Hadis palsu aja diembat. Bahkan yang nggak jelas pun, ya kan, kualitasnya diamalkan. Bahkan ajaran dukun tadi diamalkan. Suatu saat sedang saya kumpulkan buku orang-orang yang mungkin punya peran dalam menyebarkan Islam di Indonesia, kurang lebih hidup 200 tahun yang lalu. Bukunya pakai bahasa ada yang pakai bahasa Arab, ada yang pakai bahasa Indonesia tapi tulisan Arab, bahasa Melayu gitu. Apa namanya? Arab Melayu itu, yang kalau tulisan yang ya ain titik tiga gitu. Nah, saya sudah dapat bukunya itu. Ya ternyata banyak sekali bid'ah-bid'ah di Indonesia itu bersumber dari buku ini. Ya kan? Ini buku pengikutnya Masya Allah jutaan di Indonesia. Dan satu lagi orang anak keturunan orang kita Indonesia, ayahnya pernah apa namanya tinggal di Mekah dan dia lahir di Mekah dan dia tokoh gitu ya, dia punya banyak karya juga dan di sini juga sumber doa-doa yang ada di Indonesia itu. Ya, kan? Ya kita nggak tahu gitu. Sebelumnya ya kita amalin aja. Termasuk yang buku-buku yang dijual 5.003 di emperan, rata-rata ngambil dari buku ini. Sehingga secara masif diamalkan tanpa disadari. Ya, maka kewajiban kita sekarang itu mencari tahu setiap amal yang kita lakukan itu dasarnya betul apa tidak. Wah ilah, ya seumur hidup kita mengamalkan perbuatan yang kita anggap ibadah, sejatinya itu bukan ibadah. Nah, taib. Kemudian amalan yang juga dianjurkan berdasarkan hadis palsu. Jadi kalau kita mengamalkan ini termasuk perbuatan bid'ah, yaitu al-iktihal, pakai celak. Ya, pakai celak. Ada hadis disebahkan kepada Rasulullah. Ini juga dalam kitab Al-Mudwa'at. Sehingga saya juga dikutip oleh Imam Tabrani rahimahullahu taala, "Madiktahala yaum Asyura bil itsmit lam tarbat ainuhu abada." Jadi barang siapa yang bercelak menggunakan celak, celak kalau bahasa Indonesia sifat gitu ya, celak atau sifat di hari Asyura, maka matanya tidak akan pernah sakit mata. Ini dokter sakit
Sebaliknya semesta bisa tutup semua ini. Kalau hadis ini benar, ternyata hadis ini palsu. Pemalsunya sama, yaitu Al-Harwil Jaibari, dia pemalsu hadis ini. Jadi nggak boleh diamalkan hadis ini. Jadi al-iktihal, jadi menggunakan celak itu memang bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika kita mengkhususkan penggunaan di hari Asyura karena dianggap keistimewaan hari Asyura, maka ini termasuk perbuatan bid'ah, dusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lalu bagaimana dengan hari raya yatim? Ya kan? Orang menganggap ini sensitif. Mohon maaf, saya tidak sedang menyinggung siapa-siapa. Hari raya yatim ini bukan bagian dari syariat Islam. Apa buktinya? Andai kata hari raya yatim ini ada di zaman Rasulullah, maka di saya Rasulullah tidak akan perintahkan kita puasa di tanggal 10 itu. Sebab haram hukumnya puasa pada hari raya. Ya kan? Di dalam Islam cuma ada dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Dan Rasulullah melarang sahabat, termasuk kita, untuk melakukan puasa pada hari itu. Ya kan? Ini artinya bahwa tidak pernah dikenal adanya hari raya yatim di zaman Rasulullah SAW di tanggal 10 Muharram itu. Bukan berarti kita mengingkari orang yang nyantunin yatim. Menyantuni yatim itu bahkan dalam kondisi tertentu wajib. Dan itu tidak mesti di tanggal 10 Muharram. Sebab yatim itu hidup sepanjang hidupnya. Saya punya pengalaman ketika saya baru pindah ke tempat rumah saya sekarang. Datang Pak RT, salah satu yang udah mantan sekarang. Minta sumbangan. Nggak banyak, cuma 50.000. Pak Ustadz katanya. Iya. Ini kami sedang ada acara tanggal 10 ini, insya Allah kita akan menyantuni yatim. Ya kan? Itu karena hari raya yatim untuk menyenangkan mereka. Katanya. Saya bilang, Pak, ya saya kasih tapi tanggal 11. Kenapa tanggal 11 katanya? Saya bilang, kenapa harus tanggal 10? Kan itu hari raya yatim. Saya bilang, tidak. Kan yatim, emang habis tanggal 10 yatimnya meninggal. Baru saya jelaskan. Mohon maaf, ini bukan bagian dari syariat Islam. Saya nyari duit ini susah, Pak. Di akhirat kelak ditanya dua, dari mana dan kemana. Oke, dari mananya insya Allah halal. Kemananya kalau saya kasih ke sini masalah. Bukan berarti saya mengingkari penyantunan yatim. Makanya mau saya kasih tanggal 11. Suruh yatimnya ke sini. Berapa orang? Ada 16 orang. Suruh ke sini. Saya kasih nanti dia. Lalu saya kasih tahu, Pak, kalau nanti untuk ini saya kasih tahu tuh. Yang biasa diambil urunan itu kan, saya nggak kasih, mohon maaf. Bapak mau bilang apa, terserah. Tapi kalau untuk orang miskin, janda yang membutuhkan, buat masjid dan lain-lain, insya Allah saya siap bantu. Kalau saya punya, saya gitu sama dia. Karena tanggung jawab ini berat. Saya akan ditanya dari mana dan kemana duit saya. Ya kan? Nah kemudian yang menarik, betul datang tuh tanggal 11 16 orang. Saya tanya dikasih berapa? Apa kata dia? 20.000. Ya kan? Dapat 20.000. Padahal ya kan satu RT itu berapa kakak itu? Lebih dari 300. Ada yang mengatakan sampai 500-an orang. Kalau 500 berapa, Pak? Kali 50 minus saya, berarti 409. Katakan 500 misalkan. Kali 30.000, kali 50.000. Berapa, Pak? Hah? Berapa? 50.000 kali 500. 2,5 juta.
2.500.000. Ya kan? Dibagi 16. Berapa kira-kira dapatnya? Ya kan? Artinya nggak mungkin dapatnya hanya 20.000. Ya 30.000-nya kemana? Bahkan lebih dari itu kan. Jadi operasionalnya biasa lebih banyak. Kan gitu. Ini tidak boleh. Dan ini paling sulit diberhentikan. Kenapa? Ada keuntungan duniawi. Bahkan nanti coba ketika mulai 1 Muharram itu, banyak orang di pinggir jalan itu atas nama yatim. Bahkan saya dapatkan ikhwan-ikhwan yang punya toko, punya apa yang jual baja itu, Pak Ustadz, ini yang datang ke sini, Masya Allah, masjid ini udah dikasih, datang lagi, datang lagi, datang lagi. Makin. Nah katanya sedekah, seikhlasnya. Dikasih 50.000 ngomel. Masa duitnya banyak, cuma kasih segini doang gitu. Ini yang terjadi di kita. Ya kan? Makanya bid'ah itu tidak melahirkan kecuali maksiat. Di atas maksiat yang ada. Coba perhatikan bid'ah apapun yang dilakukan, itu melahirkan maksiat di atas maksiat yang ada. Kemudian saya challenge beliau, Pak, saya nggak kasih ini, saya kasih tanggal 11, saya bilang sama dia. Dan saya mau urunan, mau nggak Bapak melakukannya? Kita urunan, nggak usah banyak-banyak, Pak. Setiap hari 1.000 perak aja. Setiap hari 1.000 perak. Berarti sebulan satu kakak berapa? 30.000. Kali sekian orang. Insya Allah akan tercukupi kebutuhan 16 orang itu. Tapi itu nggak mau dilakukan. Padahal yang kata dilakukan itu terbantukan. Saudara-saudara kita, ya kan, yang telah ditinggalkan oleh orang tuanya itu. Tetapi anehnya ketika kita tawarkan sekolah gratis, suruh ini ngapalin Quran, pada nggak mau. Bahkan ada di antara mereka yang saya tawarin kerja di tempat jamaah itu, ada perusahaan, nggak mau, ya kan? Takut didakwahin itu. Subhanallah, ini terjadi di masyarakat kita. Nah, kalau ini dianggap bagian dari syariat Islam, ini fatal bahaya. Bukan hanya perbuatan itu bid'ah, tapi bisa menyebabkan orang kufur karena menganggap atau meyakini ada syariat di luar syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah tegak padanya hujah dan hilangnya mawani kufur itu, bisa kufur. Itu bahaya itu. Sebab Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah berkata, Man istahsana faqad syara. Barang siapa yang menganggap baik, atau yang tidak ada syariatnya dalam Islam ini, dianggap baik. Berarti kata beliau, dia telah membuat syariat, membuat agama. Dan Imam Zainuddin Al-Iraqi rahimahullah ta'ala, itu ulama besar madhab Syafi'i yang meninggal tahun 806. Gurunya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Dia pernah berkata, "Wa man syara'a faqad kafar." Barang siapa yang membuat syariat, artinya di luar syariat Nabi Muhammad SAW ini, bisa kufur. Berarti dia kufur, kata beliau. Ini berbahaya, menganggap tanggal 10 Muharram itu, ya kan, sebagai hari raya yatim yang disyariatkan. Padahal Rasulullah tidak pernah mensyariatkan itu. Berarti menganggap ada syariat di luar syariat Nabi Muhammad SAW, yaitu hari raya yatim. Jadi minimal perbuatan tersebut adalah bid'ah. Maksimalnya itu bisa tercabut iman seorang, ya kan? Bisa kufur karena waliyadzubillah. Solusinya adalah kita tinggalkan kebiasaan itu. Hilangkan keyakinan dari hati kita bahwa itu adalah hari raya yatim. Tetapi kemudian tetap kita harus menyantuni yatim kapanpun dan dimanapun, sesuai dengan kemampuan kita. Sebab Rasulullah memotivasi kita
untuk menyantuni apa? Yatim. Apa kata beliau? Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dengan penyantun yatim sedekat ini di sorga. Sedekat telunjuk dengan jari tengah ini. Bahkan ketika ada seorang sahabat merasa keras hatinya itu datang ke Rasulullah SAW, minta dinasihati. Apa kata Rasulullah kepada beliau? In aradta ayyalina qalbuk famsah ra'sal yatim, kata beliau. Kalau kamu ingin hatimu lembut, maka usaplah kepala yatim. Sayangi dia, santuni dia, perhatikan dia. Ini sangat sangat dianjurkan dalam Islam memperhatikan, ya kan, anak yatim itu. Termasuk kemudian menikahi ibunya, apalagi kalau muda. Ya kan? Jadi menikahi yatim itu amal besar. Menikahi bundanya yatim, bunda anak yatim itu pahala besar. Pahala jihad dapat, pahala qiyamul lail dapat, pahala puasa tiap hari dapat. Mau nggak antum? Ah, ya kan? Kalau antum disuruh milih jihad atau nyantuni atau nikahin, ya kan? Janda punya anak yatim, dapat pahala jihad, Pak. Perang atau nikahi janda. Tapi kalau istri antum ditanya, pasti antum disuruh perang. Biar antum mati dia nikah kan. Tapi kalau antum yang jawab, pasti milih nikahin janda yang punya anak yatim. Ya kan? Kalau janda dia punya anak yatim, karena jandanya antum itu dapat pahala jihad, pahala qiyamul lail, pahala ya, puasa sunnah. Ini yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW, as-sa'i alal armalah wal masakin kal mujahid fi sabilillah wa kalladhi yaqumul lail wa yasumun nahar. Orang yang gemar nyantuni janda, bukan nyatronin, Pak. Nyantunin, jangan salah dengar. Ya kan? Nyantuni janda dan orang miskin, dia seperti orang yang sedang berjihad fisabilillah, sedang qiyamul lail dan sedang puasa apa? Sunnah itu. Belum lagi kalau di situ ada yatimnya, antum masya Allah, ya kan, mendapatkan pahala tadi dekat dengan Rasulullah di sorga, dan itu bisa juga melembutkan hati kita insya Allah. Baik, ada yang siap? Banyak di saya janda, Pak. Ya kan? Di Anda masih ada kurang lebih 700-an orang. Akhwat, ada dokter, ada yang direktur, ada yang manajer, ya kan? Ayo biodatanya saya kirim, nanti soal ditolak urusan lain. Yang penting maju dulu kan. Tapi ada bapaknya orang, ya orang penting di negeri kita. Begitu tawarkan anaknya pada takut. Saya bilang, Pak, mereka takut sama antum gitu. Padahal bapaknya udah nyona. Dua anaknya dokter, ya kan? Ada yang punya sekolah lumayan gede. Bahkan dia cita-cita punya pesantren itu. Jadi harus masuknya ustadz ini nih. Minimal S2 kalau mau. Ya kan? Tinggal duduk manis antum tuh. Tidak antum yang ustadz silahkan aja ya saya. Atau punya background pendidikan yang cukup lah. Di bidang pendidikan. Nanti saya tawarkan ke bapak. Insya Allah Ta'ala. Dia punya anak 3 perempuan semua seingat saya. Dan beliau pengen sekali punya mantu yang ahli di bidang pendidikan ya. Bahkan saya dengar dia beli tanah itu di Puncak baru 6 hektar buat calon mantu itu kan. Ya untung antum kalau jadi mantu dia. Tapi inilah beberapa bid'ah, baik yang berupa keyakinan, ya kan, berupa ibadah praktis tadi, harus kita hentikan di bulan mulia ini. Sebab di bulan mulia Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, setiap amal yang kita lakukan
itu dilipat gandakan ganjarannya. Apakah itu maksiat? Dilipat gandakan dosanya. Kalau ketaatan, dilipat gandakan pahalanya. Artinya kalau setiap amal yang dilakukan tadi, yang masuk dalam kategori bid'ah apapun bentuk dan jenisnya, maka bukan pahala yang kita dapat, tetapi justru dosa besar yang berlipat ganda yang akan dituai. Ya kan? Maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali meninggalkannya dan lakukan yang disyariatkan. Wallahu taala a'lam. Afwan Ustaz, bisa diulang kebid'ahan di bulan Zulhijjah. Apa ini? Di bulan Zul 4 dan 3. Bulan Zulqa'dah, amalan apa yang disunnahkan Ustaz? Taib. Saya nggak paham ini apa di bulan Zulhijjah. Banyak sekali di bulan Zulhijjah, di antaranya puasa di tanggal 8, yaitu di hari Tarwiyah. Hadis terkait dengan ini palsu. Ya kan? Siyamu yaumit tarwiyah kafaratu sanatin wa siyamu Arafah kafaratu sanatain gitu. Puasa hari Tarwiyah tanggal 8 itu menghapus dosa setahun, dan puasa Arafah itu menghapus dosa 2 tahun. Ya kan, hadis ini palsu. Ya, tidak boleh diamalkan. Adapun puasa Arafahnya disyariatkan. Perasaan tadi saya nggak bahas bid'ah di bulan Zulhijjah ya. Ya kan? Saya nggak tahu 4 dan 3, nggak ngerti apa maksudnya. Tapi kalau mau diturunkan banyak sekali bid'ah-bid'ah di bulan Zulhijjah itu, termasuk kemudian puasa dengan puasa tiap hari di tanggal 9, 1 sampai tanggal 9 dengan niat, ya kan, hadis yang sangat familiar untuk dapat ampunan dosa dan seterusnya, itu hadis juga palsu. Tapi kalau mengamalkannya karena riwayat Abi Dawud, di hadis yang terkuat dari yang ada yang saya tahu, itu bahwa Rasulullah puasa 9 hari itu boleh. Tanggal 1 sampai tanggal 9. Yaitu hadis dari Hafsah. Wallahu ta'ala alam. Bulan Zulqa'dah, amalan apa yang disunnahkan Ustaz? Secara khusus yang pernah Rasul lakukan itu adalah umroh. Kemudian anjuran untuk mempersiapkan yaitu kurban. Tetapi kemudian amal yang berkaitan dengan puasa dan seterusnya, sampai detik ini saya belum dapatkan hadis itu. Artinya dari 4 bulan suci ini yang ada perintah khususnya itu hanya Zulhijjah, kemudian bulan Muharram. Adapun bulan Rajab itu berdasarkan praktek Nabi SAW puasa. Dalam riwayat Muslim dari Abdullah bin Abbas. Dalam bulan Zulqa'dah, ya secara sunnah fi'liyah, yaitu tadi beliau umrah, dan kemudian sunnah qauliyahnya adalah anjuran ya berkorban dan bersiapkan hewan korban itu bagi para sahabatnya pada saat itu. Selebihnya adalah ya seluruh apa yang disyariatkan yang boleh dilakukan kapan saja, boleh dilakukan di bulan Zulhijjah di bulan Zulqa'dah, dengan catatan tidak mengkhususkan pengamalan itu dengan meyakini keharusannya di bulan Zulqa'dah saja. Ya seperti puasa sunnah, silakan saja dengan 1 dari 9 variannya boleh dilakukan di bulan kapanpun, termasuk di bulan Zulqa'dah. Termasuk ibadah rutin yang bisa dilakukan, sholat 5 waktu, kemudian rawatibnya. Barangkali yang ditingkatkan di bulan suci adalah kuantitas takwa. Itu mengamalkan ibadah-ibadah sunnah yang disyariatkan dengan memperhatikan caranya dan tidak meyakini kekhususan amal itu
di bulan tersebut. Itu boleh dilakukan. Wallahu taala alam. Kemudian Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apaan untuk puasa bulan Muharram? Dari ceramah salah satu ustadz sunnah yang ana dengar, seutama puasa setelah Ramadan disebutkan oleh beliau adalah puasa di bulan Muharram. Ana jadi bingung. Nggak perlu bingung. Tadi saya juga bawakan hadisnya. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah pernah bersabda, Abdulus siyam ba'da Ramadan sahrullahil Muharram. Seutama-utama puasa, ya kan, setelah Ramadan di bulan Allah, bulan Muharram. Puasa apa? Ada puasa khusus, yaitu puasa dengan 4 opsi tadi. Puasa Tasu'a, Asyura. Dengan 4 opsinya ini. Tadi opsi yang keempat saya sebutkan itu puasa hanya di tanggal 10 saja. Jadi 9, 10, 10, 11, atau 9, 10, 11, atau 10 saja. Dan 10 saja ini hukumnya makruh karena tidak ada unsur penyelisihan terhadap ahlul kitab. Tetapi kalau memang tidak ada waktu, hanya tanggal 10 saja, misalkan seorang wanita baru selesai haid di tanggal 9, bisa puasnya tanggal 10. Tanggal 11, suami datang pulang tugas dari luar kota, udah 4 bulan nggak ketemu, ya kan? Mana diutamakan? Hubungan badan atau puasa? Kan hubungan badan, ya hanya bisa tanggal 10 tadi. Ya kan? Dalam kondisi ini, boleh, tidak masalahnya tanggal 10, walaupun hukumnya makruh. Walaupun makruh, tetap pahala puasa Asyura didapatkan. Apa pahalanya? Dalam riwayat Muslim Rasulullah katakan, siyamu Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffir sanad allati qablaha. Puasa Asyura, aku berharap kepada Allah untuk menjadikannya penghapus dosa setahun sebelumnya. Dengan puasa sehari dapat keistimewaan itu. Walaupun tidak menyelisih tadi si ahlul kitab, ya kena udur tadi, udur haid dan udur karena adanya suami yang ingin hubungan badan misalkan. Ya, sebab puasa Asyura ada sunnah, ghairu muakkadah, sementara berhubungan badan itu wajib. Diutamakan mana? Yang wajib kan, apalagi udah 4 bulan nggak ketemu misalkan. Wallahu ta'ala. Kecuali suami istrinya sedang qada puasa. Pas tanggal 10, 11-nya dia qada puasa Ramadan misalkan. Mungkin lagi mangkel sama suaminya. Ya kan? Minta beli oleh-oleh nggak dibeli gitu kan. Akhirnya kemudian dipuasa. Orang kamu puasa ini kan? Puasa sudah enggak, saya puasa qada. Ya suami nggak bisa ngapa-ngapain kalau udah puasa qada itu. Itu istri yang cerdas biasanya. Wallahu ta'ala alam. Jadi mudah-mudahan kebingungannya hilang. Nah, apakah hanya puasa Asyura Tasu'a saja? Tidak. Boleh puasa sunnah yang lain. 3 hari setiap bulan silahkan. Ayyamul bid silahkan. Yang melanjutkan Daudnya silahkan. Yang melanjutkan puasa sehari 2 hari tidak silahkan. Yang mau puasa 2 hari sehari tidak silahkan. Bagi yang mampu. Ada 9 varian puasa sunnah yang bisa dilakukan. Termasuk Senin Kamisnya. Silahkan, gak ada masalah. Di luar yang tanggal 9 dan 10 tadi. Wallahu ta'ala. Ana ada niat mau mengkodok puasa wajib Ramadan yang pernah bolong dulu tahun lalu sebelum Ana mengenal sunnah. Ana melihatkannya menggantinya di bulan Muharram ini. Apakah boleh Ustaz? Pertanyaan bukan soal boleh. Kalau bolehnya boleh. Kapan saja, termasuk di bulan Muharram. Masa pertanyaannya adalah, yang ditinggalkan puasa Ramadan itu karena apa? Karena haid kah? Karena sakit kah? Atau karena malas berpuasa? Tidak ada uzur. Yang wajib diqadha itu yang hanya ada uzurnya. Paham ini? Misalkan kena sakit, maka wajib qadha. Kena safar, wajib qadha. Kena haid dan nifas, wajib qadha. Kena sakit, wajib qadha. Tapi kalau kena malas, dia nggak mau melakukan, ya kan? Karena dianggap ngapain itu puasa, malas lalu nggak puasa sebulan penuh di bulan Ramadan, itu tidak wajib qadha, itu dosa besar. Cukup bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang wajib diqadha itu yang ada uzur syar'inya. Di antaranya tadi kena haid, nifas, atau kena sakit, atau kena safar. Wallahu taala. Jadi boleh kapan saja waktunya, ya kan? Dan biasanya para istri Nabi SAW itu mengqadhanya di bulan
Sya'ban gitu. Ketika Rasulullah banyak puasa padanya. Tapi sebelum itu silahkan. Nggak ada masalah. Termasuk di bulan Muharram. Karena keistimewaan bulannya. Silahkan. Wallahu ta'ala alam. Karena Rasulullah katakan tadi, sebaik-baik puasa itu di bulan setelah seutama-utama puasa, ya kan, selain Ramadan itu di bulan Muharram. Bisa puasa sunnah, bisa puasa qadha, nggak ada masalah. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana pendapat Ustaz kalau kita ikut berkontribusi berupa uang dalam perayaan 1 Muharram di lingkungan tempat tinggal, contoh ada acara sunatan massal. Ya, kalau itu bagian dari memeriahkan acara tersebut, sekecil apapun peran kita, jangan dilakukan. Ya kan? Tapi kita kasih tawan ke mereka, sebagaimana saya tawarkan tadi. Saya nggak ikut lakukan ini, tapi saya melakukan tanggal 11. Panggil aja. Ya kan? Yatimnya berapa orang, saya kasih. Agar tidak memberikan kesan pada kita, kita mengingkari ini, padahal yang disyariatkan nggak dilakukan. Ya kan? Misalkan, ini terkait ada sunatan massal. Kenapa harus pada 1 Muharram? Kenapa tidak dilakukan misalkan di waktu yang lain? Atau misalkan pada saat itu, oh karena dokternya siapnya cuma tanggal ini. Ya kan? Di tanggal 1 Muharram misalkan siapnya. Maka kemudian kita ingkari kalau itu untuk apa namanya perayaan. Tapi untuk sunat massal misalkan kita niatkan hanya untuk membantu yang kurang mampu, untuk membiayai biaya yang dibutuhkan pada saat itu. Lalu kemudian sarankan pada mereka sebaiknya kita tidak melakukannya, ya kan, setiap tahun di tanggal ini. Kenapa kan ada tanggal merah yang lain gitu kan? Kapan ada kesempatan misalkan di hari Minggu atau di hari apa? Ya. Hah? Atau betul bertepatan dengan libur sekolah anak, ya kan, sehingga tidak terganggu sekolahnya misalkan. Kita lakukan, gak ada masalah. Kalau di awal dengan mengingkari, ya kan, mohon maaf saya bantu ini bukan ikut memeriahkan acara apa tahun barunya, tapi karena ini bantuan buat yang membutuhkan gitu kan. Hingga seperti itu gak ada masalah untuk kasih. Lalu kemudian kasih tawaran, insya Allah saya akan bantu kapan ada acara ini, tapi jangan dikaitkan dengan perayaan-perayaan tertentu misalkan. Dan saya sarankan, kenapa kita tidak lakukan misalkan tadi pada saat libur sekolah anak itu. Saya kira itu bagus. Wallahu ta'ala alam. Karena sunat dan massal dan sunat itu bagi laki-laki kan wajib. Bagi wanita sunnah. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, anak saya bekerja dan mau menghadapi ujian akhir kuliah. Dan datangnya hari Sabtu. Tetapi anak saya kerja dan bisa izin terus dengan surat keterangan sakit. Tetapi anak saya berarti kan harus berbohong. Di sisi lain, akhirnya anak saya ikut ujian ganti hari dan harus bayar setiap mata kuliah yang diujikan dengan biaya 150.000 per mata pelajaran dengan jumlah 4 mapel mata pelajaran. Jadi mana ini? Langkah yang baik bagaimana ya Ustaz? Biar selalu mendapat keberkahan dan ridho Allah. Hindari dusta. Kalau bisa membayar ujian tunda, walaupun 150, kali 4 kan cuma 600. Katakanlah itu gaji sebulan dia, nggak ada masalah. Daripada berpura-pura sakit. Anda tidak kerja tapi dapat gaji, itu gaji bodong, itu haram itu. Karena tidak amanah. Lebih baik kemudian jujur, ya kan? Jujur itu bisa, Pak, bisa nggak saya ikut ujian ini? Oh, nggak bisa. Udah tinggal bilang ke kampus saya ikut ujian susul dengan bayar. Itu solusi terbaik. Mudah-mudahan dimudahkan insyaallah taala. Wallahu taala alam. Baik, wallahu taala alam. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.